Hai teman-teman, sebelum menonton jangan lupa di-share, like, dan subscribe ya. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you Hai teman-teman, kalian udah makan belum nih? Kalau udah, berarti udah siap dong buat belajar? Oke, aku mau ajak kalian buat belajar bersama loh. Kira apa ya yang akan kita pelajari? Yuk simak videonya. Hai, halo teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang akuntansi untuk penjualan angsuran. Sebentar, kalian udah tahu belum apa pengertian penjualan angsuran? Nah, di sini penjualan menurut akuntansi dikelompokkan menjadi 2, yaitu penjualan biasa dan penjualan angsuran. Penjualan biasa terdiri dari penjualan tunai dan penjualan kredit. Yang pertama di sini ada penjualan tunai. Penjualan tunai adalah penjualan yang pembayarannya langsung lunas atau diterima sekaligus. Sedangkan penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus atau tidak langsung lunas. Dan kemudian di sini ada perhitungan bunga interest dan penjualan angsuran dan pencatatannya. Dalam setiap penjualan angsuran ada bunga yang ditanggung oleh pembeli. Dengan demikian, setiap angsuran yang dibayarkan pembeli terdiri dari angsuran pokok, pinjaman, dan bunga yang diperhitungkan. Macam-macam perhitungan bunga yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran, yaitu yang pertama di sini ada bunga dihitung dari pokok pinjaman, yaitu bunga dihitung dari pokok pinjaman atau sistem bunga tetap dan angsuran pokok tetap. Dalam metode ini, besarnya bunga dihitung dari pokok pinjaman sehingga besarnya bunga adalah tetap. Dan yang kedua ada bunga dihitung dari sisa pinjaman. Nah, bunga dihitung dari sisa pinjaman atau sistem bunga menurun dan angsuran pokok pinjaman tetap. Besarnya bunga dihitung dari saldo pinjaman awal periode tergantung periodenya, bulan atau tahunan. Kalau angsuran bulanan, bunga didasarkan pada saldo awal bulan. Kalau angsuran tahunan, maka bunga didasarkan pada saldo awal tahun. Jumlah bunga semakin lama semakin turun. Dan yang ketiga, sistem anuitas atau bunga semakin menurun dan angsuran pokok pinjaman meningkat. Nah, jadi besarnya bunga dihitung menggunakan rumus anuitas. Dengan menggunakan rumus anuitas, jumlah angsuran tetap tetapi jumlah bunga semakin menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat. Selanjutnya kita masuk dalam pertimbangan dalam penjualan cicilan. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penjualan cicilan, yang pertama uang muka atau down payment itu dibayar pada saat terjadinya transaksi. Jumlahnya tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, jangka waktu atau periode pembayaran cicilan. Nah, ini dalam akan tertulis bahwasannya sisa terhutang dibayarkan dalam jangka waktu beberapa lama dan berapa kali masa angsuran. Yang berikutnya, jumlah atau besarnya pembayaran angsuran. Nah, ini cicilan atau jumlah cicilan yang dibayarkan kepada pihak kreditur atau pihak penjual
itu ditetapkan pada saat terjadinya transaksi sesuai dengan sisa terutang dibagikan dengan masa angsuran. Kita masuk dalam pencatatan penjualan angsuran. Penjualan angsuran itu ada dua macam. Kita harus bahas satu persatu ya. Yang pertama, laba kotor diakui saat penjualan dilakukan atau accrual basis. Artinya pada saat terjadi transaksi, laba langsung diakui, kemudian dicatat sebagai laba. Nah, dalam menggunakan metode ini ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, laba diakui seluruhnya pada saat dimana penjualan dilakukan atau transaksi terjadi. Pada tahun berikutnya, tidak diakui lagi adanya laba. Kenapa tidak diakui adanya laba? Karena di situ pada saat pertama kali terjadi transaksi sudah dicatat sebagai laba. Jadi poin kedua ini dia hanya menerima piutang atau pembayaran yang sifatnya pelunasan piutang. Kemudian yang ketiga, jika konsumen dibebani bunga, pendapatannya dicatat sebagai pendapatan bunga, bukan pendapatan penjualan angsuran. Dan yang keempat, hasil penagihan setelah tahun berjalan dianggap sebagai pengembalian pokok piutang. Artinya, jadi awalnya ini kan sudah dicatat sebagai laba. Jadi yang terjadi saat penagihan itu tidak ada lagi laba, tapi hanya menerima piutang. Selanjutnya, pencatatan periode angsuran dengan metode laba kotor diakui saat periode berjalan. Pada dua metode ini, pencatatan penjualan angsuran yang pertama yaitu metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Yang kedua, metode laba kotor diakui pada saat personal sesuai dengan penerimaan kas. Pada video kali ini saya akan membahas metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Di sini ada soal, yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 2019, PT Persada Properti menjual 10 unit rumah dengan pokok per kapling dengan 100 juta dan dijual dengan harga 200 juta ditambah bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester 6 bulanan selama 5 tahun atau 10 semester 10 kali angsuran. Uang muka 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Berdasarkan data tersebut, maka jurnal yang dibuat dengan metode laba kotor diakui saat periode penjualan pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat penjualan dan penerimaan uang muka, kita hitung terlebih dahulu penjualannya, yaitu 10 unit dikalikan 200 juta, hasilnya 2 miliar. Jadi total penjualannya 2 miliar, uang muka dihitung dari 20% dikali total penjualan, yaitu 20% kali 2 miliar hasilnya 400 juta. Total angsuran dihitung dari harga penjualan dikurangi uang muka, yaitu 2 miliar dikurangi 400 juta hasilnya 1 miliar 600 juta. Selanjutnya kita menghitung harga pokok rumah dari 10 unit dikalikan 100 juta sama dengan 1 miliar. Untuk laba penjualan angsurannya dari harga penjualan dikurangi harga pokok, yaitu 2 miliar dikurangi 1 miliar, jadi laba penjualan angsurannya adalah 1 miliar. Nah, untuk pencatatan jurnalnya pada saat terjadi transaksi pertama kali tanggal 1 Oktober 2019 adalah kas di debit 400 juta, piutang angsuran di debit 1 miliar 600 juta, dan di rumah kredit 1 miliar dari laba penjualan angsuran 1 miliar. Dan yang kedua, jurnal penyesuaian pendapatan bunga yang masih harus diterima untuk tahun 2019, kita hitung daripada awal tanggal terjadinya transaksi, yaitu 1 Oktober sampai pada akhir periode tahun 2019, yaitu 31 Desember 2019. Jadi
Dari rentang 1 Oktober sampai 31 Desember itu adalah 3 bulan. Maka untuk menghitungnya adalah 3/12 kali 10% dikalikan 1.600.000.000. Jadi bunga yang masih diterima tahun 2019 adalah 400 juta. Untuk jurnalnya, debit di piutang bunga 400 juta dan kredit pendapatan bunga 400 juta. Sedangkan untuk jurnal penutup tahun 2019 adalah di debit laba penjualan angsuran 1 miliar, pendapatan bunga 400 juta dan di kredit ikhtisar laba rugi 1.400.000.000. Dan selanjutnya di sini ada jurnal pembalik dilakukan untuk menggunakan rekening perusahaan sehingga tidak terjadi pencatatan ganda. Pada tanggal 1 Januari 2020, pendapatan bunga di debit 400 juta dan kredit piutang bunga 40 juta. Untuk penerimaan angsuran pertama tanggal 1 April 2020. Kenapa tanggal 1 April 2020? Karena dia itu 6 bulan mulai dari tanggal 1 Oktober 2019. Jadi untuk angsuran pokoknya adalah 1.600.000.000 dibagi 10 kali angsuran, yaitu 160 juta. Bunganya dihitung dari 6/12 kali 10% dikalikan 1.600.000.000, yaitu 80 juta. Jurnal untuk mencatat penerimaan angsuran pertama pada tanggal 1 April 2020 adalah debit kas 240 juta dan di kredit piutang angsuran 160 juta dan pendapatan bunga 80 juta. Untuk menghitung penerimaan angsuran kedua, angsuran pokoknya tetap sama, yaitu 160 juta. Bunganya dihitung dari 6 bulan dibagi 12 bulan dikalikan 10% dikalikan 1.600.000.000 dikurangi 160 juta. Jadi 6/12 kali 10% kali 140 juta hasilnya 72 juta. Untuk jurnalnya 1 Oktober 2020 debit kas 232 juta, di kredit piutang angsuran 160 juta dan kredit pendapatan bunga 72 juta. Kenapa bunganya itu dikalikan 1.600.000.000 dikurangi 160 juta? Karena kita sudah mengangsur untuk angsuran pertama, jadi dikalikan adalah saldo sebenarnya atau saldo yang sudah dikurangi angsuran pertama. Dan untuk penyesuaiannya adalah bunga yang masih harus diterima, yaitu 3 bulan per 12 kali 10% kali 1.600.000.000 dikurangi 320 juta, yaitu angsuran pertama ditambah angsuran kedua, hasilnya 3/12 kali 10% kali 1.280.000.000, yaitu 32 juta. Untuk jurnalnya adalah 31 Desember 2020 debit piutang bunga 32 juta dan kredit pendapatan bunga 32 juta.